Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Eka Siti Mulyani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Video kali ini saya akan menunjukkan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, didasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Selanjutnya, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahapan validasi tindakan yang salah, didasarkan pada prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Selanjutnya, mengenali dan mengetahui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Selanjutnya, murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut ini contoh penerapan segitiga restitusi. Kasus pertama, Prayoga Aryano Amin merupakan siswa kelas 9C di SMP Negeri 3 Langkap Lancar. Dalam 1 bulan terakhir, dia terlambat masuk sekolah selama 5 kali. Sebagai guru bimbingan dan konseling, saya memanggil siswa tersebut untuk melakukan konseling individu. Konseling dilakukan dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Oke, selamat pagi Yoga. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, terima kasih kamu sudah berkenan hadir di ruangan Ibu. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil ke ruangan Ibu hari ini? Tidak Bu. Tidak tahu? Tidak tahu. Oh, oke. Kalau tidak tahu Ibu kasih tahu ya. Jadi berdasarkan data yang Ibu miliki, bulan ini kamu beberapa kali terlambat masuk sekolah. Apakah kamu mengakuinya? Ya Bu. Oh iya, iya gitu ya. Oke, sekarang Ibu nanya kira-kira berapa kali nih dalam 1 bulan terakhir ini kamu terlambat datang ke sekolah? Lupa Bu, sepertinya 4-5 kali. Oke, 4-5 kali ya. Menurutmu terlambat sekolah itu kesalahan atau bukan? Kesalahan. Iya, kesalahan ya. Berarti kalau kamu salah harusnya bagaimana? Diperbaiki. Harusnya diperbaiki lagi. Oke, siap. Pada dasarnya berbuat kesalahan itu manusiawi ya. Kita sebagai manusia tentu semua orang juga pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, tapi hal yang paling utama adalah bagaimana cara kita memperbaiki diri supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, jadi kesalahan yang sudah kita lakukan jadikan bahan pembelajaran dan kita tetap berusaha untuk memperbaiki hidup kita supaya lebih baik lagi. Setuju? Setuju. Oke, iya. Hari ini Ibu sengaja manggil kamu. Ibu sama kamu pengen ngobrol. Kita pengen tahu ya tentang permasalahan kamu sebenarnya apa yang terjadi. Setelah itu harapan kita tentu saja permasalahan kamu bisa diatasi sepenuhnya. Ya. Oke. Ya, ketika kamu terlambat sekolah itu pasti ada alasannya. Nah, Ibu pengen tahu kira-kira apa nih alasan kamu sehingga kamu datang terlambat ke sekolah? Telat bangun Bu. Telat bangun. Oke, iya. Biasanya kamu bangun jam berapa? Jam 5. Jam 5 subuh ya? Iya, jam 5 subuh. Oke. Itu biasanya setelah bangun, aktivitas yang dilakukan apa? Beresin tempat tidur, mandi, sarapan, berangkat ke sekolah. Iya, kalau seperti itu, sepertinya kamu tidak akan terlambat datang ke sekolah.
Ya, kalau bangunnya jam 5 tidak akan Terlambat. kesiangan. Nah, Ya. nah, kalau kamu kesiangan berarti kamu bangunnya jam? Bangunnya jam setengah 7 atau jam 7-an. Wah, bangunnya berarti siang ya, emang udah Iya. bangun siang. Ya, Iya. berarti kalau kamu bangun jam 7, kamu nggak sholat subuh dong? Iya, Bu. Oh iya, terlewat sholat subuhnya? Iya, terlewat. Iya, oke. Kalau melewatkan sholat subuh, itu kesalahan atau bukan? Iya, Bu, pastinya. Kesalahan ya, berarti harus Diperbaiki lagi. Oke, harus diperbaiki lagi. Nah, kalau misalnya kamu bangun kesiangan. Iya. Nah, kalau bangun kesiangan, biasanya kamu tidurnya jam berapa? Tidurnya jam 11 atau jam 12. Wah, malam sekali itu kamu ngapain aja? Biasanya main HP. Main HP? Iya, oke, main HP ya. Main HP itu yang dilakukan apa? Main game. Main Jadi game. jadi tidak Sadar waktu ya, gitu ya tidak kalau main sadar game. waktu kalau main game. Dan jadi sehingga pagi-pagi itu suka gak bisa bangun. Masih ngantuk Ya, gitu. karena masih ngantuk. Oh ya, jadi bangunnya terlambat. Ya, Nah, terlambat. jadi yang membuat kamu terlambat datang ke sekolah itu karena kamu bangun kesiangan. Ya. Nah, yang membuat kamu bangun kesiangan karena kamu tidurnya larut malam. Ya. Nah, yang membuat kamu tidur larut malam itu karena kamu main game di HP. Ya. Ya, benar begitu? Ya. Oke, baik. Selanjutnya, kira-kira menurutmu main game itu ada manfaatnya nggak sih? Ada, Bu. Apa manfaatnya? Manfaatnya membuat saya mendapatkan kesenangan dengan bermain game. Oh iya, seru berarti gitu ya? Seru. Ya. Seru main game. Oke. Kalau misalnya main game senang, tetapi kalau kamu main game sampai larut malam, pagi-paginya kamu jadi kesiangan kan? Iya, kesiangan. Jadinya? Jadi saya tidak bisa menghargai waktu. Dan jadi saya sehingga kesiangan. Jadi kamu nggak bisa ngatur gitu ya? Kamu nggak bisa ngatur waktu. Jadi kalau malam kamu main game sampai larut malam, jadi habis itu tidur, nanti bangunnya pasti kesiangan karena masih ngantuk gitu ya. Oke, Yoga, apakah kamu tahu mengenai kesepakatan kelas yang sudah pernah kita buat? Tahu, Bu. Oke, tahu ya. Jadi menurutmu jika kamu datang terlambat ke sekolah, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita buat? Tidak, Bu. Tidaknya kenapa? Saya tidak bisa menghargai waktu sehingga saya terlambat datang ke sekolah. Seharusnya saya bisa mengatur waktu, waktu bermain, waktu belajar, waktu istirahat. Ya, itu harus diatur harusnya sehingga saya bisa bangun tepat waktu gitu ya. Ya. Oke, iya, alhamdulillah. Itu artinya kamu sudah menyadari dan meyakini bahwa menghargai waktu itu penting ya. Mengatur waktu itu penting ya. Oke, coba Ibu bertanya sekali lagi. Apakah kamu sekarang menyadari bahwa mengatur atau membagi waktu itu penting? Ya, Bu, sangat penting. Oke, ya. Kamu udah menyadari akan hal itu. Ya. Oke, selanjutnya Ibu nanya, kira-kira apa nih yang akan kamu lakukan ke depannya? Saya akan mengatur waktu kapan bermain, kapan belajar, kapan istirahat. Ya, jadi biar bisa menentukan gitu ya apa yang harus dilakukan, kewajiban kamu sebagai apa tadi? Kalau sholat subuh tadi berarti kewajiban sebagai apa itu? Sebagai makhluk pencipta. Makhluk ciptaan. Ya, makhluk ciptaan Allah. Ya, berarti mengatur waktu sebagai makhluk ciptaan Allah berarti harus menjalankan apa? Ibadah, sholat. Tepat waktu. Iya. Kalau misalnya kamu sebagai murid berarti kewajibannya harus datang ke sekolah tepat waktu. Ya, salah satunya itu ya, datang ke sekolah tepat waktu. Ya, bagus sekali itu yang Ibu harapkan. Mudah-mudahan setelah ini karena kamu sudah menyadari apa yang kamu lakukan itu salah, kedepannya kamu bisa memperbaiki ya, supaya tidak terulang lagi, supaya sholatnya bisa tepat waktu
datang ke sekolah bisa tepat waktu dan menjalankan kesepakatan-kesepakatan kelas yang sudah kita buat yang lainnya. Ya. Oke, terima kasih banyak Yoga. Sukses terus buat kamu. Tetap semangat, tetap berusaha untuk memperbaiki diri ya. Amin. Ya, terima kasih sudah berkenan hadir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayoga Aryanur Amin. Saya sekolah di SMP Negeri 3 Langkap Lancar. Saya duduk di bangku kelas 9C. Perasaan saya ketika dipanggil oleh guru BK, saya merasa takut dan malu, campur aduk. Tapi setelah saya berbicara sama guru BK tentang kesalahan saya merasa tenang, merasa tidak malu lagi, dan sekarang saya juga tahu di mana letak kesalahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.